Jadi kan minggu kemarin, Senin kemarin kita mengajukan pledoi. Tentunya biasanya kalau pledoi kita kemudian menuntut bebas atau meminta bebas, tentunya ada jawaban secara tertulis dari jaksa. Jadi jaksa tadi menjawab dengan cara mereplik, gitu kan? Replik itu jawaban terhadap pledoi. Nah, jadi ada beda penafsiran mengenai beberapa hal dari jaksa yang disampaikan dalam repliknya. Nah, kita bisa menerima repliknya itu, tapi karena ada replik tentu ada duplik. Jadi rencana akan ada duplik. Jawaban terhadap replik itu di tanggal 21 Agustus kita akan siapkan secara tertulis dari tim kuasa hukum. Bang, isi repliknya apa, Bang? Isi repliknya tadi ikut nggak? Penuh, Bang, penuh, Bang. Penuh, jadi nggak ikut. Jadi isi repliknya tentu salah satunya adalah menyatakan bahwasanya kalau seorang pecandu itu dia harus kleper-kleper, harus gini-gini. Kalau pecandu itu kan bahasa Arabnya gitu. Kalau bukan pecandu berarti kan dia nggak masuk dalam unsur kategori pengguna atau penyalahguna. Jadi ada beda penafsiran dari tim jaksa, di mana kalau seandainya dia penyalahguna tentunya ada sako-sakonya, ada kleper-klepernya. Ternyata kok Bang Faris RM ini sehat-sehat aja gitu. Itu yang menjadi perbedaan penafsiran. Sementara kalau kami menafsirkan dia kecanduan karena pakai terus kan, berapa kali memakai narkotika. Jadi itu satu. Kedua, mengenai kata Faris RM seorang legenda musik, kita menafsirkan atau mencatat seorang Faris RM dalam kapasitasnya sebagai musisi memang legenda, tapi jaksa bilang dia bukan legenda. Legenda itu seperti apa? Kita akhirnya mikir apa itu legenda, kan gitu kan. Jadi sampai sekarang kita lagi pengen buka-buka kamus bahasa Indonesia apa itu legenda, karena ada perbedaan penafsiran antara legendanya tim pembela sama legendanya si jaksa mengenai seorang Faris RM. Tapi biasanya masyarakat paham bahwasanya kalau legenda itu udah secara kontemporer, secara berkesinambungan bermain di wilayah profesionalnya, kemudian menjadi dikenal dan terkenal dan kemudian diakui oleh masyarakat, itu yang disebut sebagai legenda. Tapi sempat kecewa nggak Bang dengan jaksa? Oh, sama jaksa kita nggak pernah kecewa, karena selalu ada rasionalitas dalam melakukan argumentasi. Jadi kalau di kami tidak mengenal kecewa, gitu. Miris, sedih itu tidak dikenal dalam dunia pengacara. Kita harus rasional ya, jadi tidak ada kecewa. Bang, kan tadi jaksa sudah mengatakan bahwa ini tidak ada namanya keinginan untuk sebuah kesal seperti itu ya, selalu berulang-ulang kembali ke narkoba. Ya. Ini gimana nih Bang untuk kamu sendiri? Jadi Faris RM kan sudah menyatakan dalam pledoinya bahwasanya dia ingin sembuh, tapi jaksa bilang nggak ada keinginan sembuh. Nah, kan yang tahu pengen sembuh atau tidaknya kan si Faris RM, bukan jaksa. Faris RM pengen sembuh, tapi jaksa bilang oh dia nggak ada keinginan ingin sembuh gitu. Jadi harus itu lagi perbedaan penafsiran mengenai kata sembuh tadi. Tapi yang jelas kalau orang pengen sembuh itu bukan dari orang lain yang menilai, tapi dari diri sendiri yang bersangkutan yang nilai pengen sembuh. Gitu. Kan udah hampir ini udah masalah keempat kali atau 5 kali kan Bang. Iya. Jadi tanggapan jaksa seolah-olah Bang Faris ini tidak ingin sembuh, kan terkesannya seperti itu. Oh dia ingin sembuh, tapi kan di kepalanya itu masih ada benih-benih narkotika yang berada di sel-sel otaknya. Ya benih-benih obat narkotika, sehingga dia pengen sembuh tapi sel otaknya diganggu dulu sama narkotika. Jadi itu yang mau kita bersihkan kan dengan cara rehabilitasi. Jadi yang ingin sembuh itu sebenarnya adalah Faris RM, bukan penilaian dari jaksa. Tapi itu kita anggap sebagai beda penafsiran aja. Ya. Berarti minggu depan duplik, replik gitu. Duplik. Apa? tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus tahun 2005. Tahun 2025. 21 Agustus tahun 2025. Bang, sedikit Bang, Ya. itu abang di posting di Instagram tadi Bang, tanggapannya seperti apa Bang? Saya diposting di Instagramnya, Nikita Indonesia. Apa isinya? Bahwa abang katanya dipecat dari kuasa hukumnya Baradae. Oh, kita dipecat dari kuasa. Fakta kan? Fakta. Satu lagi, itu foto kita ada nggak di situ? Ada. Ganteng nggak? Ah, itu bagus itu. Berarti Nikita Mirzani mempromosikan kegantengan kita. Ya, jadi kita setuju banget itu sama yang diposting sama Nikita Mirzani. Karena ganteng kan? Ini lagi jelek tuh, baru kita promosikan ganteng kok. Oke. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih sama Nikita Mirzani atas postingannya. Kita gantengnya itu ya, kelihatan. Bang, replik nanti isinya apa sih Bang? Hah? Wah, juga replik kan kita belajar tuh untuk replik nanti ya. Jadi berulang itu ya. Berarti kita itu Bang, postingan kita kan tanggapan abang itu seperti
Apa sih isinya? Coba isinya apa tuh? Coba bacain aja isinya apa tuh. Soalnya kita belum melihat ini kan. Tapi yang jelas kan udah ganteng kan? Ya sudah beres itu aja cukup sebenarnya. Oh, berarti abang nggak ngeliat ya bang? Hah? Berarti abang nggak ngeliat? Belum lihat, tapi yang penting kalau dibilang ganteng kan berarti kan bener ganteng itu, ya. Bang, tapi Coba, lama dikit nggak apa-apa kan? Ya, ya, coba baca aja. Awal-awal. Tunjukin bang. Belum. Ini pasti ada sinopelnya yang bikin kacau. Bentar bang. Ya. Di postingannya dia. Ya udahlah, intinya kan ganteng kan ya. Nah ini bang, tanggapannya Apa tuh? bang. Pencabutan pengacara baru itu hak setiap terpidana di dalam tidak ada catatan form itu pembekuan masalah yang dicabut oleh Rita Dasar karena tidak nyaman, tapi si Brekele ini bosnya itu intervensi itu hoax kan gitu. Ini Brekele kan kata bagus ini kan, itu nyentrik bagus, apalagi fotonya ganteng kan, ganteng kan, ganteng. Yang penting gantengnya dulu, jadi orang terkesima gitu, ganteng kan. Nah cukup. Terima kasih Mbak Nikita Mirzani dengan timnya yang sudah mengupload kegantengan kita ya. Berarti tidak masalah ya bang ya. Gak masalah mau ganteng, kecuali kita kayak gambar monyet tuh baru kita ganteng. Pesan sedikit bang buat kita bang yang udah memposting bang. Oh iya, ya Nikita Mirzani dengan timnya kita berterima kasih ya atas postingan ini. Jarang-jarang ada orang sekali Nikita Mirzani memposting orang kayak kita begini. Gitu. Terima kasih lah gitu. Bang, Ya. Bang, tapi kan ini kita lagi menjalani hukum, tapi sempatnya nyinyir seperti itu, posting seperti Kan itu, Bang. kita berkeyakinan nggak cuma Nikita kan, dia ada timnya juga, tim medsosnya kan. Jadi kita apa nih? Gak ada persoalan. Berarti di Brekele, rambut Brekele gak apa-apa? Emang Brekele rambut kita gimana? Kecuali rambut kita lurus rapi kayak abang tahu dibilang Brekele, baru protes bang kita Brekele rambutnya. Nah, apa lagi? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Kuat ini. Oke, terima kasih ya.